Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, sehat semua ya. Perkenalkan kembali, sebelumnya kita udah berjumpa di pertemuan sebelumnya dan saya udah memperkenalkan diri saya. Saya akan memperkenalkan ulang diri saya. Saya Aziza Ramadanti, seorang mahasiswa FKIP Ekonomi PLP di SMA Negeri 4 Balikpapan, mengajar ekonomi pada siswa kelas 11 IPS 2 dan IPS 3. Sebelum masuk pembelajaran hari ini, berdoa terlebih dahulu ya menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoanya saya pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal juzami wa min syai'il aqskomi. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari penyakit gila, belang, lepra, dan penyakit buruk lainnya. Amin. Tujuan pembelajaran kita hari ini berdasarkan indikator 3.3, yaitu menganalisis permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi, dan 4.3 menyajikan hasil analisis masalah ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi dan cara mengatasinya. Pembahasan materi kita pada hari ini adalah upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja, sistem upah, dan masalah pengangguran. Upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja di Indonesia itu berdasarkan ada upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Upaya meningkatkan kualitas pendidikan dengan cara adanya Kartu Indonesia Pintar. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Di sini di Indonesia sudah ada Kartu Indonesia Sehat dan BPJS. Contohnya, terus menyelenggarakan program pemagangan. Di sini bagi siswa SMK yang mau terjun pada dunia kerja. Ada memberdayakan balai latihan kerja BLK secara optimal. Jadi sebelum kita terjun ke dunia kerja, kita dibekali oleh kemampuan, keahlian, serta pelatihan dari BLK. Dan ada mempercepat sertifikasi profesi tenaga kerja. Di sini menurutnya sertifikasi profesi tenaga kerja dilakukan oleh BNSP, yaitu Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi di bawah naungan pengawasan Kementerian Ketenagakerjaan. Selanjutnya masuk pada materi sistem upah. Sistem upah ini kita akan membahas teori upah yang berdasarkan teori-teorinya. Teori upah dibagi menjadi 3, yaitu ada teori upah lami, teori upah besi, dan teori upah etika. Teori upah lami menurut David Ricardo yaitu ditentukan oleh 2 faktor, yaitu biaya hidup minimum pekerja dengan keluarganya, ini adalah upah alami, dan permintaan penawaran kerja ini adalah upah pasar. Nah, sekarang teori upah besi. Menurut Ferdinand Lassalle, upah yang diterima pekerja merupakan upah minimum ya. Jadi sehingga pengusaha itu dapat meraih laba atau keuntungan. Selanjutnya ada teori upah etika. Menurut teori ini, upah yang diberikan kepada pekerja harus sesuai dengan beban pekerja yang dilakukan oleh pekerja, mampu membiayai pekerja sehingga hidup layak. Ada sistem upah yang berlaku di Indonesia. Menurut upah waktu, upah yang jumlahnya dihitung berdasarkan waktu lamanya bekerja, yaitu berdasarkan satuan jam, hari, maupun bulanan. Ada upah menurut hasil atau upah satuan.
Upah yang di sini jumlah hasil produksinya yang dilakukan oleh pekerja dalam waktu tertentu. Selanjutnya ada upah menurut dorongan. Upah menurut dorongan adalah sistem pembayaran upah yang dilakukan dengan kesepakatan di awal antara pemberi pekerja dengan pekerja. Selanjutnya ada upah sistem mitra usaha. Sistem mitra usaha di sini yaitu peroleh upah dan tambahan upah berupa saham. Dan ada upah menurut sistem bonus. Upah menurut sistem bonus ini adalah upah yang diberikan oleh pekerja yang diterima yaitu berdasarkan tambahan bonusnya sesuai dengan pokoknya selain dari upah tetapnya dia ya. Maksudnya upah dari pekerja tersebut. Nah, sekarang masuk pada masalah pengangguran. Di sini saya akan membahas jenis-jenis pengangguran menurut jumlah jam kerja. Ada dibagi menjadi dua, yaitu ada pengangguran terbuka dan setengah menganggur. Pengangguran terbuka adalah bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja sedang mencari pekerjaan. Bagi orang yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah bekerja, sedangkan mempersiapkan usaha atau yang sedang mencari pekerjaan. Dan orang yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum memulai melakukan pekerjaan. Nah, setengah menganggur di sini merupakan adalah tenaga kerja yang di bawah jam normal atau kurang dari 35 jam seminggu. Setengah menganggur terdiri atas setengah menganggur terpaksa, setengah menganggur sukarela, dan pengangguran terselubung atau tersembunyi. Ada pula jenis pengangguran menurut penyebab terjadinya. Itu berdasarkan pengangguran konjungtur, pengangguran struktural, pengangguran friksional, pengangguran musiman, dan pengangguran teknologi. Dampak negatif pengangguran ini terjadi apabila 1. Permintaan dan penawaran agregat menurun, penerimaan negara menurun, tingkat kesejahteraan menurun, angka kemiskinan meningkat, dan biaya sosial meningkat dampaknya ya. Selanjutnya ada upaya mengatasi pengangguran. Saya akan mengambil satu contoh upaya, cara upaya mengatasinya. Dan di sini ada upaya mengatasi pengangguran struktural dan teknologi, ada upaya mengatasi pengangguran siklikal, ada upaya mengatasi pengangguran musiman, dan upaya mengatasi pengangguran friksional. Kalian bisa melihatnya. Di sini ada 3 contoh cara upaya mengatasinya. Selanjutnya, saya akan memberi tugas pada materi hari ini. Di sini ada 4 tugas. Yang pertama, perhatikan wacana berikut ya. Jadi, tugas kalian pada soal nomor 1 adalah analisis upaya pemerintah. Itu bagaimana? Terus jelaskan menurut pendapat kalian. Kedua, ada menurut kalian itu sistem upah di Indonesia di masa sekarang menggunakan teori upah apa? Terus jelaskan. Yang ketiga, jelaskan pengertian pengangguran yang tadi, terus berikan contohnya. Yang keempat, salah satu cara mengentaskan pengangguran adalah dengan cara melaksanakan program padat karya. Terus jelaskan maksudnya itu apa padat karya itu. Terus catatan tugas hari ini adalah buat pengumpulan tugasnya, kerjakan di buku tulis. Setelah selesai difoto dan dikirimkan ke portal Dik dan kirim ke WA ya. Terima kasih. Pelajaran kita hari ini saya akhiri. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Tetap menjaga jarak, jauhi kerumunan, taati protokol kesehatan, mencuci tangan, dan jangan lupa memakai masker. Sekian pembelajaran kita hari ini. Apabila saya ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.